Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali bersama Pak. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi yang sebelumnya. Kita saat ini akan lebih dalam lagi akan menyelesaikan materi-materi yang belum selesai, dan saat ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang mensyukuri anugerah Allah lewat mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, saya jelaskan dan saya sedikit. Oke, gini aja. Nah, sebelumnya kita buka bersama-sama di kitab Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai 20. Nah, saya akan bacakan. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi perintah Tuhan kepada kita yaitu adalah penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu perintah Tuhan kepada kita semua. Kemudian kita buka di Amsal 1. Amsal pasal yang 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Dasar semua ilmu pengetahuan itu bukan cuma sekedar kita tahu dan sekalian, tapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kalian takut akan Tuhan adalah awal mula kamu memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau ada orang yang masih anggap dirinya pintar padahal dia menghina hikmat dan didikan, nggak penting. Berarti pertanyaannya apakah dia orang yang benar atau orang yang bodoh atau tidak? Dia bisa menjawabnya. Kemudian pendahuluannya atau pengantarnya di sini. Mungkin kalau dahulu kita berpergian ke suatu tempat dengan orang lain, melakukan dengan jalan kaki ya. Dulu mungkin buat zaman barat di sana ada kendaraan umum ya. Mungkin zaman dulu belum ada kendaraan umum, masih jalan kaki. Karena orang berpergian dengan menggunakan mobil, kereta, kapal laut, pesawat, dan lainnya. Mungkin kalian sudah pernah naik mobil lah dulu. Kereta mungkin belum semua orang. Kan mungkin ada juga yang pernah naik kapal juga atau pesawat. Coba kalian belum atau belum? Kok ini sudah pernah nyoba semuanya. Itu adalah sarana transportasi yang sangat-sangat membantu sehingga bisa menuju tempat yang dituju dengan waktu yang lebih cepat. Dan telekomunikasi juga mengalami perkembangan. Orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Kalian cuma mengalami SMS. Lalu kembang dengan menggunakan telepon, dan menggunakan handphone, akan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chatting, call dan sebagainya. Sekarang sangat-sangat masuk sekali ya kan. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat canggih. Sekarang kita sudah menggunakan handphone yang luar biasa, alat kita bisa pembelajaran lewat online kan. Dulu mana bisa, tapi sekarang karena teknologi kita bisa seperti ini. Canggih, sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti pelajaran yang dipimpin sekolah. Sekarang kita nggak bisa sekolah seperti biasa, tapi kita bisa belajar lewat media online. Berteknologi mana kita bisa, tapi itu karena tapi kemajuan internet tidak selalu menjadi berkat. Ya, ingat itu. Kemajuan internet orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai bergeser posisi sama Tuhan dalam hati, karena lebih enak main HP terus dan sebagainya. Alkitab sudah diganti HP, sampai kalian nggak pernah megang yang namanya Alkitab dalam yang mungkin dan sebagainya.
Lalu bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan globalisasi yang nah, apa yang akan kalian lakukan? Dan materinya dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi itu pengetahuan tentang bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala. Masih pengertiannya mungkin kurang bisa dimengerti ya. Jadi pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun suatu bidang dalam suatu sistem menurut metode tertentu untuk dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Ini kan handphone terdiri dari banyak komponen ya, kan jadi satu. Jadi ada mainboardnya, ada baterainya, kemudian handphone digunakan untuk apa? Menerangkan gejala tertentu. Sih ya. Ilmu pengetahuan menurut Harton dan Sister LH sejumlah merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diajarkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Teknologi adalah penerapan penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah. Ditemukannya handphone karena apa? Untuk memecahkan suatu masalah supaya kita bisa komunikasi dengan handphone. Secara etimologis, teknologi sudah dari kata yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode. Menurut KBBI, definisi teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang di kelangsungan dan hidup manusia. Jadi tujuan teknologi ya pasti untuk membantu mempermudah kerja manusia dalam teknologi dalam bahasa sederhana itu banyak. Sekedar sekarang kita mengenal yang namanya flash disk dulu untuk ada barang kecil itu sangat menurut itu. Berikut ini ada definisi menurut para ahli. Kalau para ahli katakan seperti apa teknologi? Pertama, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk kebutuhan manusia. Perangkat ide, metode, teknik, benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu untuk menentukan manusia. Artinya apa? Menentukan manusia. Kedua, teknologi adalah perilaku produk, informasi, dan praktik-praktik baru belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh berbagai warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan seluruh warga masyarakat. Ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Demikian, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang langsung ada. Jadi, kesimpulan teknologi itu adalah yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bermanfaat. Maksud manusia atau objek tertentu yang diciptakan manusia manfaat bagi kita semuanya. Teknologi diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat-alat sederhana. Mana ya? Pensil, hapus, sederhana. Namun memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Dengan inovasi berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia membuat teknologi sangat cepat berkembang. Ternyata dalam teknologi dan negatif kayak gitu kehidupan kita sehari-hari dalam perhubungan sosial dengan masyarakat, ternyata teknologi juga memberikan dampak positif. Misalnya
Hasil yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat oleh media-media ada. Sekarang jadi dapat informasi. Wah, sekarang informasi tentang perkembangan corona, wah sangat cepat sekali. Bagaimana cara mengatasi apakah jumlah yang terkena virus ini sudah berapa sekian, sudah sangat cepat sekali kita. Kalau zaman dulu mana bisa, mungkin tidak, karena kemajuan teknologi informasi apapun terjadi. Nah, apapun ini kemarin di Salaman katanya ada munculnya asap atau apa yang keluar apinya di dalam tanah. Sekarang semua udah tahu, sangat cepat sekali. Kemudian memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi mendukung, seperti dalam di kelas ada proyektor dan jadi mikroskop untuk melihat api dan lain-lain. Jadi banyak teknologi yang sangat bermanfaat. Bagi kalian internet, wah sangat karena kalian nggak punya internet akan susah untuk belajar, karena semua sekarang yang kemudian hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu. Tak bisa berinteraksi, wah sekarang video callan, wah Zoom bareng. Nah, di sini kelasnya ada muncul kalian semua di mana pun yang berada, nggak perlu ketemu bisa. Karena suka semua orang pernah telepon. Kemudian sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Ada yang memberikan radio, televisi, internet, seperti tadi. Pemerintah punya informasi apa tentang kebijakan, tentang peraturan dan sebagainya, cepat seperti itu. Kemudian masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dibaca dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tapi dapat juga di antar negara. Kemudian dampak negatifnya juga ada ternyata. Banyak positifnya apa? Kejahatan seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, dan spam, penyadapan sekolah telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan password. Hati-hatilah dengan menggunakan ini. Kemudian apa? Boleh juga media sosial, tetapi harus sembrono, karena kalau tidak sembrono, kamu akan menggunakan itu dengan hal-hal dan mereka. Kemudian yang kedua, banyak perilaku yang menyimpang yang terjadi pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang terima, masuk. Informasi semua diambil, padahal hoax kamu sekarang padahal itu tidak. Kadang informasi saring dan disaring dulu bener, kayak informasinya jangan sembarang kamu terima. Taruh kali informasi belum tentu itu. Ya. Dan tingkat kepercayaan kepada lingkungan kita menurun karena lebih percaya dengan internet dan informasi dan bertanya langsung kepada orang yang tahu yang mereka semakin dekat. Dulu ada yang namanya malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Sekarang nggak perlu tanya orang, tinggal di HP, tinggal saya mau pergi ke sini, sudah tahu jalan tempatnya cepat sampai ke tujuan. Karena privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Adanya situs jaring sosial memberikan pengguna bisa untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Jadi hati-hati kamu mengupload sesuatu, orang bisa melihat akun kamu seperti apa, buat story seperti apa, kata-kata atau foto atau sebagainya. Hati-hati, nggak usah terlalu mengekspos pribadi kita atau curhatan kita. Belum tentu kalian suka. Jadi itu menjadi dampak positif dan negatif itu ternyata bukan hanya juga. Nah, ada muncul lagi negatifnya, apalagi ada 3 nih. Budaya asli yang terkikis karena maksudnya budaya asing, ya. Nah, mau kita terpengaruh ya bagi K-pop. Nah, sekarang mumpung libur pada nonton drakor semuanya. Lain, kalau emang bagus ya Pak, kita tetap saring kan ya, terpengaruh dan kita melupakan budaya.
terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi. Kita bisa dengan mudah mengerjakan tugas. Nah, ini nanti online gini, pas mau mengerjakan sendiri, matematika. Yang teman udah ngerjakan, tolong minta dong jawabannya. Sama semua. Nah, kemudian meningkatnya angka pengangguran teknologi dapat menggantikan manusia. Tahu, pabrik-pabrik sekarang banyak menggunakan teknologi. Jadi SDM sumber daya manusia mulai dikurangi dan digantikan dengan teknologi mesin. Karena mesin mungkin resiko kesalahan lebih sedikit dibanding manusia. Dan human errornya lebih sedikit. Dia harus siap jangan menjadi orang yang lain karena dia dampak dalam hidup kekristenan. Impact juga mempunyai dampak positif dan negatif ternyata dalam kehidupan kekristenan kita. Itu apa dampak positif? Kita ingin mengabarkan itu semakin mudah berkat alat telekomunikasi dan transportasi semakin canggih. Kalau kamu ingin mengabarkan jadi statusmu itu tentang firman Tuhan dong. Tentang firman Tuhan. Kayak transportasi kemana-mana, pelayanan kemana tidak pakai transportasi. Lagi pada yang ingin memperdalam iman kita semakin mudah dengan perkembangan internet semakin luas. Kamu nggak tahu tentang iman ini, tentang keselamatan, tentang sejarahnya Rasul Paulus, tentang kitab Kejadian. Kamu browsing di internet, nonton di YouTube, banyak sekali orang-orang yang menjelaskan tentang iman Tuhan. Ini nggak perlu, nggak usah. Dan pembuatan peralatan yang berhubungan dengan bakti gereja semakin mudah menggunakan. Nah, semua. Sekarang kita ibadah harus di rumah, nggak bisa. Dan kita karena kemajuan teknologi kita, kemudian pembuatan Alkitab semakin mudah. Tapi ada Alkitab sekarang. Dulu mana ada sebenarnya. Kemudian kebataan gereja semakin menyenangkan dan ada yang mendukung dari LCD, jadi kita bisa membaca dan kemudian dampak negatifnya apa? Dan tidak lagi karena kamu prioritasmu sekarang menjadi ke handphone, waktumu berkurang, waktumu menjalankan. Akibat timbulnya sikap tinggi hati, wah semakin banyak. HP-mu apa ya itu loh yang kameranya ada 3, 1, 2, 3, wah apa ya itu? Laptopnya bagus, berapa? Akibat timbulnya kesenjangan sosial dalam beragama, banyak kesenjangan sosial karena sudah tahu. Setiap agamanya menimbulkan sikap egois, ya gue pengen sendiri juga harus main menimbulkan godaan dunia semakin memahami kata manusia harus enggak sama-sama. Jadi kita selesai di part pertama dibutuhkan karunia Allah dalam perkembangan teks. Part pertama sudah selesai. Kita akan masuk di part berikutnya. Pelajari materi ini dari ada PDF-nya, ada PowerPoint-nya, ada pelajari dengan lebih detail lagi. Nanti kerja